ayat 5 sampai 13 kita akan baca secara bergantian. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah firman Allah bagi kita malam hari ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaatnya. Amin. Malam ini kita akan mempelajari dan merenungkan cerita perjalanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berjalan ke Kapernaum, di mana Kapernaum ini merupakan sebuah kampung yang menjadi tempat tinggalnya Tuhan Yesus. Tapi dari pembacaan kita ini banyak sekali yang telah kita baca. Kayaknya saya tidak akan menguraikan satu persatu, tetapi kita akan menangkap intisari atau pelajaran apa yang penting bagi kita semua pada malam hari ini. Tadi kita telah membaca bahwa judulnya di sini adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Tadi kita sudah baca, saya mengulas sedikit lalu akan membuat sebuah judul. Coba perhatikan. Jadi dari bacaan kita itu ada seorang pria yang mempunyai seorang hamba yang sedang lumpuh dan menderita sakit. Dan seorang perwira ini datang kepada Tuhan Yesus meminta agar hambanya ini disembuhkan. Dan yang kita tahu dari bacaan tersebut, Tuhan Yesus dengan kemurahan hatinya, dengan mudahnya langsung mengatakan, aku akan datang untuk menyembuhkan hamba perwira itu. Yang menjadi kajian kita sekarang, mengapa kok mudah sekali Tuhan Yesus memberikan kemurahan hatinya kepada orang yang datang meminta kepadanya. Saya ulangi ya, yang menjadi pokok pikiran kita malam ini, mengapa Tuhan Yesus dengan mudahnya memberikan kemurahannya untuk menolong orang yang datang kepadanya. Udah dapat ya? Mari kita baca ayat 1. Yang ayat kelima, coba Willy. Kita simak baik-baik. Willy baca ayat kelima. Iya Tuhan.
Matius 9 ayat 5. Manakah lebih mudah mengatakan Matius 8 ayat 5. Matius 8 ayat 5. 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Ya, stop. Kakak coba baca lagi, kakak. Baca ayat 5, 6, dan 7 supaya kita temukan di sini. Bu Lian. Ya. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hamba-Ku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang menyembuhkannya. Inilah yang menjadi topik pembahasan kita. Mengapa Tuhan Yesus menunjukkan kemurahan hatinya dengan mudah kepada orang yang datang kepadanya. Kenapa topik ini saya angkat? Karena di dalam pengalaman hidup kita, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus lalu memohon sesuatu, akan sangat berbeda hasilnya dengan apa yang kita baca barusan. Saya ulangi ya. Baik mau jadi lobe, aduh, kadang-kadang. Apa yang menjadi alasan saya, mengapa saya mengangkat sebuah topik? Kenapa Tuhan Yesus dengan mudahnya menyatakan kemurahan hatinya untuk menolong orang yang datang kepadanya? Alasannya adalah karena di dalam kehidupan kita, seringkali kita datang kepada Tuhan Yesus memohon sesuatu tentang apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus tidak menyatakan kemurahannya dengan mudah seperti yang kita baca. Lalu yang menjadi keinginan kita malam hari ini adalah bagaimanakah caranya supaya apa yang kita minta kepada Tuhan Yesus dikabulkan dengan mudah. Willy masih dengerin kan? Willy? Iya, masih Tuhan. Ya, diperhatikan ya. Buat kau nih, Bang. Bagaimana caranya supaya kita ketika meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus dikabulkan dengan mudah, sama seperti yang kita baca barusan. Di ayat yang pertama mari kita lihat. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ingat ini. Ada yang perlu saya jelaskan di sini. Bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah seorang perwira. Seorang perwira ini adalah seorang tentara. Dan mereka ini, dan dia ini, bukanlah orang Yahudi. Perwira ini bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka adalah orang Romawi. Antara orang Yahudi dan Romawi ini tidak bergaul. Mereka bermusuhan. Sementara Tuhan Yesus bukan orang Romawi. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas orang Israel. Lalu yang jadi pertanyaan, kita saja yang sudah diaku sebagai umat Israel, kenapa kok doa-doa kita tidak semudah orang Romawi ini? Di ayat yang pertama tadi kita baca. Yang pertama, perwira ini datang mendapatkan dia. Ingat ini. Langkah pertama. Jangan langsung kita meminta sesuatu kepada Tuhan sebelum kita datang mendapatkan dia. Ingat ini. Ini pesan Roh Kudus.
datang, dapatkan dia. Willy, perhatikan masih? Iya, Tuhan. Ya. Artinya begini, ketika kita mengharap sesuatu kepada Tuhan untuk Tuhan dengar, datang dan dapatkan di dia. Ingat ini, kenapa saya ulang-ulang? Karena seringkali kita tidak pernah ketika kita datang, kita mendapatkan Tuhan Yesus. Paham maksud saya? Ketika kita datang dalam doa, datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak mendapatkan Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan mendapatkan? Betul-betul berjumpa, betul-betul menemukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Kenapa saya ulas ini? Karena saya pun demikian. Ketika kita berdoa, kita bukan punya kita bukan punya sesuatu metode yang benar. Yang namanya berdoa, tutup mata, lipat tangan, lalu sebutkan nama Tuhan Yesus. Itu baru datang. Ingat ini. Jadi kalau datang tidak mendapatkan, itu sama seperti ketika kita datang berkunjung ke rumahnya Bapak Jokowi, datang nih ke rumahnya, datang. Ketemu nggak? Belum tentu. Itu loh yang saya maksud. Sudah ngerti ya? Jadi jangan dianggap enteng. Saya pernah menjelaskan ini dalam seminar tentang doa. Bagaimana metode doa yang benar di hadapan Allah. Salah satunya ini, datang dan dapat. Kalau datang percuma. Betul ya? Sudah ngerti ya? Aldian sudah dapat ya? Datang, dapatkan. Artinya Tuhan Yesus berjumpa dengan kita, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita cuma sampai di langkah datang saja, itu artinya kita tidak mendapatkan. Ini aturannya. Sudah paham ya? Sama seperti orang yang sedang nelpon seseorang. Nelpon, berdering, diangkat nggak? Belum tentu. Sudah ngerti ya? Tapi dia sudah nelpon. Betul ya? Sudah ngerti ya? Ini harus dipahami. Wah, ini cerdas. Harus didapatkan. Lalu bagaimana cara mendapatkan itu? Ini yang saya mau jelaskan. Kita seringkali memandang rendah. Kita seringkali tidak kusuk. Kita seringkali tidak memikirkan Tuhan ada atau tidak. Yang penting kita berdoa. Lalu ngomong. Lah ngomong sama siapa? Kalau tidak didapatkan. Betul ya? Sudah ngerti? Datang dan mendapatkan. Yang datang dalam acara yang kita baca di Kapernaum ini banyak, tetapi tidak ada seorang pun yang mendapatkan. Ini yang datang untuk untuk ketemu dengan Tuhan Yesus itu banyak di Kapernaum ini. Cuma soalannya tidak ada yang mendapatkan. Wih, paham? Keren ya? Ini baru satu ayat. Datang dan dapatkan. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan Tuhan Yesus, Tengah? Fokuskan hati kita. Fokuskan. Paham ya? Itu adalah momen di mana kita telah mendapatkan Dia. Jadi jangan main tutup mata, lipat tangan, ngomong. Orangnya kagak ada, Tuhannya kagak ada. Ini aturan, ini metode. Wah, ngeri di keluarga kita nih. Mau cari di mana kayak begini pembahasan. Hebat ya? Dapat. Kalau tidak didapatkan, Tuhan tidak berkenan. Ingat ini. Dan itu merupakan sebuah kegagalan ketika kita berdoa atau datang kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, perhatikan di sini, Jepannya coba baca yang keras. Yesus ayat 7 ya? Ayat 6. Ayat 6. Tuhan hamba. Stop. Coba yang keras. Tuhan. Lagi. Tuhan. Ya. Ini yang saya mau kasih tahu. Permulaan perkataan yang disampaikan oleh perwira ini kepada Tuhan Yesus dengan menggunakan kata Tuhan. Ini wajar. Kenapa? Karena perwira ini bukan orang Yahudi. Perwira ini adalah orang Romawi.
yang tidak mengenal akan keberadaan Tuhan semesta alam. Mereka hanya mengenal para dewa. Tetapi apabila kita perhatikan perkataan kata Tuhan yang disampaikan kepada Yesus oleh perwira ini menyatakan bahwa keberadaan Yesus Kristus itu adalah sosok yang berkuasa atas kita. Betul ya? Karena perkataan kata Tuhan ini lawan katanya adalah hamba. Sudah ngerti ya? Kata Tuhan yang disampaikan oleh seorang perwira ini menyatakan bahwa Yesus adalah orang yang berkuasa atas dirinya. Ini adalah langkah yang kedua. Selain kita mendapatkan Tuhan Yesus, ketika sudah mendapatkan, harus ada sebuah pengakuan di dalam hati kita. Harus ada pemahaman bahwa Yesus yang kita hadapi adalah Tuhan. Ingat ya, yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang harus kita hormati. Kenapa? Karena dia jauh lebih tinggi daripada kita. Tuhan, karena dia adalah sosok yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah sosok yang berkuasa melindungi hidup kita. Ingat ini, gunakan sebuahnya diambil dari kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu dasar katanya adalah Tuhan. Di mana di situ dinyatakan bahwa orang yang kita panggil Tuhan adalah orang yang berkuasa atas hidup kita. Adalah orang yang kita akui memiliki kuasa terhadap segala sesuatu. Sebuah perkataan Tuhan Yesus tidak memiliki makna. Udah ngerti ya? Awal doa kita itu kan kita pasti ngomong Tuhan Yesus. Apakah kita mengerti bahwa penggunaan kata Tuhan itu sama seperti seorang perwira Romawi ini ketika dia memanggil Yesus? Tutup dulu ya, tergang dulu. Udah ya, kita lanjutkan. Kenapa ini harus kita bahas? Karena kita dari kecil itu sudah dididik untuk manggil Yesus Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak menyadari apa makna kata Tuhan itu sendiri. Sudah paham ya? Hanya perlu satu pengakuan di dalam hati kita bahwa Yesus adalah sosok yang berkuasa atas hidup kita. Jangan main sebut Tuhan Yesus, tetapi kita tidak memiliki pemahaman tentang apa yang kita sampaikan. Kalau ini kita tidak paham, Tuhan Yesus juga tidak mau dengar. Sudah paham ya? Ini sama seperti Willy. Dia panggil ke saya adalah tulang. Saya senang gak dihargai seperti itu? Saya merasa dihormati. Saya dinyatakan sebagai apa sih? Kenapa dia panggil saya tulang? Sebagai seorang raja. Itu aturan di adat. Ini loh yang dibutuhkan. Sebuah pengakuan tentang keberadaan orang yang kita ajak bicara. Kalau saya tidak dipanggil tulang sama si Willy, dipanggil Jack, saya mau nggak dengar? Enggak. Udah paham ya? Bang Jack, atau dia panggil abang lah sebagai sebuah kehormatan. Tidak bisa, karena rule-nya Willy harus panggil tulang. Tidak bisa, kita harus panggil Tuhan kepada Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan. Itu dulu. Jadi kalau kita tidak memahami tentang penghormatan yang kita sampaikan, percuma, karena Tuhan Yesus sendiri tidak akan merespon panggilan kita. Kayak tadi tuh Willy, tulang, gue dengar nggak? Ya. Iya. Jepanya, Tonga, gue dengar nggak? Ya. Coba Jepanya panggil gue Jack. Yang ada naik darah. Atau Aldiar manggil Bung Jack atau Om Jack.
itu tidak berlaku buat saya. Kenapa? Karena aturannya dia harus panggil Thomas. Ngerti ya? Ini yang diminta Tuhan Yesus. Ini adalah kunci kedua. Setelah kita mendapatkan, kita harus mengerti dan memberikan sebuah pengakuan tentang siapa Yesus dalam hidup kita. Udah ngerti? Tolong ini jangan dianggap enteng. Saya membongkar sebuah rahasia. Kenapa doa kita tidak pernah didengar Tuhan? Gitulah maksudnya. Saya membongkar ini, Tuhan Yesus ngajarin ini, dan ini bertahun-tahun. Jadi kita gunakan kata Tuhan, tetapi kita tidak ngerti apa sebenarnya kata Tuhan itu. Kalau Willy ngerti, dia panggil gua tulang, dia ngerti, makanya gua nyaut. Tapi kalau ada orang yang di luar Batak manggil gua tulang, nyaut nggak gua? Gitu loh maksudnya. Udah ngerti ya? Tidak. Karena tidak ada aturannya. Mantap kan? Lalu selanjutnya, tadi yang kedua adalah pengakuan itu harus diberikan kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Coba tangkap. Ini merupakan langkah ketiga yang menjadi sebuah persyaratan supaya Tuhan Yesus menjawab dengan mudah doa kita. Apa ini yang kita tangkap? Yang pertama, saya pernah jelaskan tentang apa itu doa syafaat. Apa itu yang dimaksud doa syafaat? Jawabannya apa? Mendoakan orang, tapi kita menjadi orang itu tersebut. Ya. Apa istilahnya? Apa yang dimintakan oleh perwira ini? Coba perhatikan. Ini yang saya katakan doa syafaat. Apa itu? Menggantikan posisi orang yang memerlukan pertolongan. Ingat ini paling mujarab ketimbang kita meminta apa yang kita mau. Yesus untuk ditolong hanya seorang dia sekelas perwira. Sudah ngerti ya? Ini loh yang ditangkap oleh Tuhan Yesus, isi hati kita terhadap kepentingan sesama. Saya ulangi, Tuhan Yesus akan mendengar semua permintaan kita kalau memang hati kita memperhatikan orang lemah. Ingat ini, kalau kita memperhatikan kebutuhan orang lemah, kalau kita menolong, memperjuangkan orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus suka. Sudah ngerti ya? Jadi jangan habiskan waktu kita hanya untuk berdoa bagi kepentingan kita. Itu tidak didengar. Maksudnya gini, itu tidak dapat poin di mata Tuhan. Serem ya? Serem. Artinya begini, kalau kita sudah pernah menyatakan kepada Tuhan Yesus, meminta, menggunakan fasilitas doa kita untuk orang-orang lemah, itu kita dapat poin. Kita dapat kehormatan. Besok-besok kita minta buat diri kita, gampang nggak? Gampang, gitu loh. Sudah ngerti ya? Satu contoh kayak tadi siang, rencana kita mau pelayanan besok di Bilekong. Saya sangat terharu. Kita akhirnya menyatakan bahwa teman-temannya ikut menyumbang. Bisa jadi orang ini nggak sengaja kakak ajak baca. Tetapi ini yang terjadi. Ketika kita mau memperhatikan orang lemah, ketika kita mau berkorban dengan kekuatan kita untuk orang yang membutuhkan, Tuhan suka. Ingat ini. Dan Tuhan sangat murah hati kepada orang yang seperti itu. Dan Tuhan sangat mudah menyatakan apa yang dikehendaki orang itu dikabulkan. Udah ngerti ya? Ini kayak pelayanan kita besok, lalu teman-teman kakak datang menyumbang. Ini saya menggaransi dan menjamin. Jadi bukan saya yang ngomong itu firman Allah semua.
bahwa orang yang memberi sumbangan untuk orang-orang yang dipenjara, mereka itu akan memperoleh pembalasan dari Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan mereka telah mempiutangi Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan tidak akan pernah melupakan dia dan keturunannya. Wah, itu hebat. Ngerti ya? Lalu kalau kita cuma minta apa yang kita mau, nggak ada poin. Yang kedua, bisa jadi nggak dijawab. Tetapi kalau kita belajar untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan sesama kita, lalu kita bawa kepada Tuhan Yesus, baru kita dapat poin. Dan itu sangat menarik perhatian Tuhan Yesus. Paham ya? Lalu yang selanjutnya, tadi kita sudah baca, inilah respon yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang tadi kita sebutkan, yang menggunakan metode. Apa katanya jawabannya yang keras? Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang Menyembuhkannya. Bingung gak? Ini tentara prajurit Roma, bukan orang Israel. Tuhan Yesus tidak datang untuk orang Romawi, tapi untuk orang Israel. Tapi karena dia datang dan mendapatkan, karena dia datang dan melakukan pengakuan terhadap Yesus, ngerti ya? Karena dia datang dan tujuannya bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk hambanya yang lemah, yang sedang menderita, maka Tuhan Yesus langsung mengatakan seperti ini. Ini ingat ini kata-kata ini dan dipegang. Aku akan datang menyembuhkan. Ini yang akan terjadi ketika kita berdoa meminta untuk orang yang sangat memerlukan pertolongan. Apa jawabannya? Aku akan datang untuk menyembuhkan. Seorang hamba itu bisa dikategorikan gini, bukan siapa-siapa, bukan orang yang kita kenal juga kita nggak mau, bukan kelas kita. Dan hamba ini mengalami penderitaan yang sakit luar biasa karena lumpuh. Buang aja. Paham ya? Oh enggak. Bawa ini kepada Tuhan. Dengan demikian kita punya poin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan. Jawabannya sangat gampang banget. Aku akan datang menyembuhkannya. Pernah ingat gak ada seorang ibu yang bukan juga orang Israel? Ketika dia meminta supaya anaknya disembuhkan. Apa katanya? Roti kerajaan Allah tidak diberikan untuk Tuh, masih ada perkataan begitu. Kenapa? Metodenya berbeda. Sudah paham ya? Tapi kalau kita menggunakan metode yang tadi, ada nggak Tuhan Yesus mempersulit? Tidak. Ini fakta kenyataan loh. Dia minta supaya anaknya disembuhkan. Beda nggak? Dengan perwira ini, dia minta supaya hambanya disembuhkan. Itu kan orang lain, bukan dirinya. Cepetan mana? Orang lain. Jadi kalau kita berdoa setiap malam, berhenti untuk mendoakan diri kita. Percayalah, udah metodenya salah, metodenya nggak karuan, nggak akan didengar. Dan kita tidak dapat poin. Dan kita tidak mendapat upah apa-apa. Tapi ketika kita berdoa untuk Bapak Jokowi, kita nggak kenal kan? Doakan dia. Minta supaya dia menjadi seorang pemimpin yang berhikmat, yang mampu melayani negeri ini dengan kehendak Tuhan. Itu upahnya gede. Dan Tuhan langsung mengatakan apa? Aku akan datang untuk menolong Bapak Jokowi. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Jadi gunakan poin ini sebagai sebuah jaminan ketika besok-besok kita minta buat diri kita, gak. Sudah ya? Jadi ini yang dikatakan sebuah kerendahan hati yang digunakan oleh sang perwira. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, mengapa dengan mudahnya? Adiar membaca boleh? Itu semua pada dimatiin ya. KH boleh KH. Ayat 8 dan 9. Caca.
Matius 8 ayat 8 sampai 9 dan 10. Nyalain dulu Kak, nyalain. Nyalain dulu. Gak ada suaranya ya? Nggak ngerti dia orang biasa kareng. Halo? Ya udah, nyala. Matius 8 ayat 8, 9 dan 10 ini poin terakhir yang harus disimak. Matius 8 ayat 8 sampai 9. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ya, ini poin terakhir. Apa yang menjadi bonus yang membuat Tuhan Yesus tercengang? Di ayat 8 ini kita lihat, tetapi jawab perwira itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Ini yang harus kita miliki, yang akan menjadikan sebuah surprise, bonus di hadapan Tuhan Yesus. Apa itu? Kerendahan hati. Apa itu? Merendahkan diri. Dengan menyatakan bahwa kita tidak layak. Ingat ini, tidak pernah layak di hadapan Tuhan Yesus. Lalu coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Apakah dalam sikap doa kita memiliki sikap ini? Bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Oh enggak. Ngerinya kita malah merintah-merintah Tuhan. Ngerinya kita malah maksa Tuhan. Ngerinya kita malah nagih-nagih Tuhan. Artinya keberadaan Tuhan ini tidak di atas kita. Keberadaan Yesus itu tidak seperti yang dilakukan oleh perwira ini. Padahal Tuhan Yesus mau datang, dia katakan jangan. Kenapa? Gua nggak layak Tuhan. Sudah ngerti ya? Ini yang perlu kita punya. Kita harus memiliki sebuah pengakuan bahwa kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau dengar orang berdoa teriak-teriak, udah nggak usah didengar, yang itu jangan diikutin, udah nggak jelas. Paham ya? Lakukan dengan penuh kehormatan. Buat bahwa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Ini strong point yang luar biasa di hadapan Tuhan. Maksud dari pembahasan kita ini, kita mengetahui apa yang dipikirkan Tuhan bagi kita ketika kita memandang Tuhan Yesus. Ketika kita bersikap di dalam doa, ketika kita bersikap di dalam menyembah, ketika kita bersikap di dalam memuji, kita tahu bagaimana kita harus menempatkan posisi kita di hadapan Tuhan. Ingat ini, lah ini nyanyi aja sembarangan kok. Nyanyi aja nggak ada tuh kita fokus sama dia sebagai konteks bahwa kita ini tidak layak di hadapan dia. Sudah ngerti ya? Jadi belajarlah memiliki hati yang menyatakan bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Ada satu contoh tentang orang yang berdoa di dalam rumah Tuhan. Ada seorang pemungut cukai yang berdoa memukul-mukul. Ingat ini ya. Dan ada satu orang lagi ahli Taurat dan orang Farisi, saya tidak tahu itu. Ketika dia berdoa, dia berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti pemungut cukai ini." Ini loh. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa yang didengar doanya? Pemungut cukai. Yang memukul-mukul dadanya, artinya dia tidak layak karena dia orang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi jangan percaya diri dulu. Paham ya? Jangan percaya diri dulu. Tidak ada kesan hormat,
tidak ada kesan takut di hadapan Tuhan ketika kita berdoa, selesai. Jadi kalau kita sekarang telah mengetahui rahasia ini, inilah kunci doa yang penuh Kuasa. doa yang penuh Kuasa. kuasa, yang mengerti aturan dan memberikan poin yang besar di hadapan Tuhan. Walaupun kita orang berdosa, lah ini orang Romawi, jauh banget, udah ngerti ya? Ini kita orang Kristen nih, berdosa. Itu sama orang Romawi yang kagak ngerti, kagak karuan, itu jauhan mana? Loh kok dia bisa tembus, kita enggak? Sikapnya ini yang berbeda. Sudah paham ya? Dan yang terakhir adalah ayat ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Coba lihat di ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang terakhir, miliki iman yang besar. Bagaimana caranya memiliki iman yang besar? Kita sudah baca barusan. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang besar? Gunakan sebuah logika pengertian. Ingat ini ya, gunakan sebuah logika pengertian. Itu yang akan membantu iman kita menjadi tumbuh. Selain kita mendengar firman Tuhan, gunakan logika pengertian. Itu tadi yang saya bilang, bahwa perwira ini berkata, lah saya ini seorang bawahan, dan di bawah saya ada bawahan. Kalau saya tinggal bilang pergi, maka pergi. Lah ini hebat banget iman seperti ini. Artinya begini, Tuhan tuh jangan dipikir ketika kita minta sesuatu Tuhan akan repot melakukannya. Jangan pernah begitu. Ini yang dikatakan pengertian. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu sulit untuk menolong kita. Mudah. Semuanya dikerjakan hanya dengan perkataan. Semuanya dikerjakan hanya dengan firman. Ingat gak yang kita bahas tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Apakah dia mengurut orang lumpuh? Tidak. Apakah dia harus memijit-mijit orang lumpuh dulu? Tidak. Dia hanya mengeluarkan sebuah kata. Luar biasa nggak? Simple. Kalau kita nggak ngerti itu, kita nggak akan ketemu. Ini yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus, wow, melihat iman seseorang. Jadi kenapa doa kita tidak pernah dijawab? Gampang kok, kita menempatkan Tuhan sebagai sosok yang sulit untuk memberikan apa yang kita mau. Dan kita tidak memiliki keyakinan bahwa Tuhan mudah memberikan itu kepada kita. Apapun teristimewa ketika kita meminta untuk orang lain. Coba perhatikan, dalam doa mesbah kita ini, berapa banyak orang telah kita doakan untuk mendapatkan kesembuhan ataupun keajaiban. Itu loh. Udah ngerti ya? Kita mah nggak perlu minta untuk diri kita, pasti dijamin. Lah orang semua datang kok ngucapin makasih. Bilang makasih doang, nggak apa-apa. Tapi di sini saya mau membuktikan, ketika kita berdoa untuk orang lain yang membutuhkan, dan kita punya power untuk maju kepada Tuhan, lakukan. Kita dapat poin. Artinya kita akan dapat upah. Memang kita hidup berkekurangan? Jawabannya gampang. Kenapa kita tidak pernah hidup kekurangan lagi? Karena setiap kita makan, kita mendoakan orang di luar sana yang belum dapat makan. Gitu aja. Udah ngerti ya? Gitu aja. Jangan pernah tidak mendoakan ketika kita makan, kita tidak mendoakan orang yang belum makan. Itu bener loh, lapar mereka. Kalian merasakan lapar gak sih? Ketika kita lapar dan sangat lapar, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ingat itu, orang lain di luar sana mengalami itu. Jangan tidak ucapkan itu. Dengan demikian, semua kebutuhan kita
terpenuhi. Jangan cuma mengucap syukur atas makanan ini. Ingat mereka, karena ini yang merupakan hal yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Berdoa untuk orang yang kena corona. Kita kena corona? Enggak, gitu. Udah ngerti ya? Jadi, akhir dari renungan kita, perhatikan apa yang kita renungkan hari ini. Yang pertama, hari ini kita memiliki sebuah pengharapan tentang kejelasan akan doa-doa kita. Karena kita telah menemukan metode yang dikehendaki Tuhan Yesus. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus dan dapatkan Dia. Ingat ya, datang dan dapatkan. Makanya, perhatikan kalau saya berdoa. Ketika saya mengajak berdoa tuh saya nggak pernah langsung Bapa di sorga, Tuhan Yesus. Nggak ada tuh saya begitu, nggak ada. Pasti saya konsen dulu, diam dulu. Itu yang dikatakan datang dan mendapatkan. Mari kita berdoa, jikir. Aduh, udah yang begitu repot. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti ya Daniel ya? Diam dulu, fokus dulu. Lalu nyatakan sebuah penghormatan yang kita hadapi. Sudah ngerti ya? Lalu yang kedua, gunakan pengakuan terhadap siapa Yesus bagi kita. Secara tertulis, secara kontekstual, secara hukum yang berlaku. Kalau Willy tadi panggil gua tulang karena di adat Batak, kenapa kita panggil Tuhan kepada Yesus? Karena Dia adalah Allah. Sudah ngerti ya? Jadi jangan pernah lagi tidak menggunakan kata Tuhan di kata Yesus sebelumnya. Itu bahaya, itu tidak menghormati namanya. Karena LAI sendiri menulis menggunakan kata Tuhan walaupun huruf kecil belakangnya. Sudah ngerti ya? Gunakan Tuhan Yesus. Jangan Yesus. Kayak orang-orang kita di sana. Yesus. Kayak adeknya dipanggil-panggil. Udah ngerti ya? Lalu yang ketiga, isi doa kita yang terutama adalah kita membuka suara bagi orang-orang lemah. Kita membuka suara bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi orang-orang yang hina. Di situ Tuhan langsung akan berkata, ya, aku akan datang menyembuhkannya. Langsung mudah. Dan yang terakhir, yang merupakan strong point paling hebat di hadapan Tuhan Yesus, miliki iman. Iman ini adalah sebuah pikiran yang menjelaskan kepada kita tentang siapa Yesus bagi kita. Sudah ngerti ya? Jadi buat sebesar-besarnya. Karena sebesar-besarnya pun kita berpikir tentang Tuhan, masih kecil di hadapan Tuhan. Sudah ngerti ya? Nah ini mah pelit banget. Memuji aja nggak pernah. Dengan demikian, Tuhan akan berkenan kepada kita. Dan Tuhan benar-benar menjawab apa yang kita mau. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita angkat satu pujian. Ulang Jarisman. Tuhan Yesus berkati. Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga, Tuhan Allah kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur bagimu ya Allah Roh Kudus. Sebab malam ini Engkau telah berikan sebuah pengajaran kepada kami yang sangat berharga, di mana pengajaran ini telah membongkar sebuah rahasia yang senantiasa menjadi pertanyaan dalam hidup kami. Mengapa Tuhan Yesus tidak pernah mendengarkan doa permintaan kami? Sungguh ketika Engkau memberikan kepada kami tentang apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami benar-benar menyadari bahwa kami tidak pernah seperti yang Engkau kehendaki yang terjadi kepada seorang perwira Romawi 2000 tahun yang lalu di Kapernaum. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa ketika kami datang kepadamu, kami tidak pernah mendapatkan Engkau. Dan kami memandang bahwa Engkau pasti seperti yang kami pikirkan. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki kami agar kami mendapatkan Engkau sebelum kami menyatakan isi hati kami. Dan yang kedua, kami juga menyadari bahwa akhirnya dengan segenap kejujuran kami mengaku bahwa kami tidak pernah menghargai Engkau, tidak pernah menghormati Engkau, tidak pernah menempatkan Engkau di posisi yang seharusnya sebagai Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami menggunakan gelar kata Tuhan di hadapan nama-Mu, tetapi kami tidak mengerti apa maksudnya. Hari ini Engkau telah membuka pikiran kami, di mana kami benar-benar memahami bahwa kami harus benar-benar menempatkan Engkau sesuai dengan siapa Engkau di hadapan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Dan yang ketiga, kami menyadari bahwa dan di dalam doa yang sering kami lakukan terhadap Engkau, kami jarang sekali dan bahkan tidak pernah membawa orang-orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan untuk kami minta kepadamu supaya Engkau menolong mereka. Kami lebih mengutamakan apa yang kami mau. Kami lebih mengutamakan dan menyampaikan apa yang kami butuhkan atau keluarga kami. Namun hari ini kami belajar bahwa Tuhan Yesus berkenan dan akan sangat menyatakan kemudahan dan kemurahan hatinya kepada kami ketika kami memperhatikan orang lemah, ketika kami membawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Ini kami sadari sebagai sebuah kebenaran yang telah membongkar kebodohan kami. Dan yang keempat, kami menyadari bahwa di dalam setiap doa-doa kami kurang mengimani. Kami hanya melakukan sesuai dengan aturan, tetapi kami tidak memiliki iman. Namun hari ini Kau telah mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat kagum apabila kami datang kepada Tuhan Yesus dengan dasar iman yang besar. Karena itu ajari kami, buatlah kami mampu memberikan pengertian yang benar tentang Tuhan bagi iman kami. Dengan demikian, kami akan memiliki keyakinan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan akan setiap permintaan kami. Kami percaya Engkau akan memeteraikan pengajaran-Mu pada malam ini bagi kami. Dan Roh-Mu yang kudus yang akan terus mengingatkan dan membuat kami mengerti apa yang Tuhan maksud bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Malam ini kami khusus mau berdoa untuk Willy, anak kami yang berencana dan Tuhan telah tetapkan untuk dia sekolah di Magelang. Bapa di sorga, kami memohon kepadamu. Sungguh, Willy membutuhkan pertolongan-Mu, sebab dia masih sangat remaja
dan dia belum mengerti tentang situasi daerah-daerah baru yang hendak dia datangi. Karena itu biarlah Engkau melindungi Willy, berkati Willy, dan menolong usaha akademisnya di Magelang, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah senantiasa Tuhan menganugerahi dia roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan di Magelang hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Willy menjadi anak yang perkasa di muka bumi ini dan menghormati kedua orang tuanya dan berguna bagi seluruh keluarganya. Kami juga berdoa untuk Amboru kami yang ikut mengantar Willy. Sungguh merupakan sebuah keajaiban bagi kami, karena kesehatannya Tuhan tetap pelihara. Biarlah dalam perjalanannya saat ini ke Magelang, Tuhan terus memberikan kekuatan kepadanya dan juga memberikan penghiburan, sehingga dia melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam perjalanan selama dia mengantar Willy ke Magelang. Kami juga berdoa untuk Boto kami. Biarlah Boto kami tetap setia. Biarlah Boto kami tetap menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya dan seorang istri yang menghormati suaminya. Sungguh biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk Amboru Hena yang sedang bergabung bagi kami. Tuhan, biarlah Engkau menolong kehidupannya, memberkati dia, dan memberikan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, dan mengubahkan hidupnya agar dia dapat menjumpai Tuhan di masa tuanya, dan dia menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam sisa waktu hidupnya. Dan biarlah Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan pemulihan, sehingga segala sakit penyakitnya disembuhkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk abang kami yang sedang terbaring sakit. Kami mengangkat tangan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan Allah yang turun dari sorga melawat abang kami, menyembuhkan dia dan memulihkan dia. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk semua yang hadir di dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau memberkati kami, dan kami tidak akan hampa setelah kebaktian ini, melainkan jiwa kami bergelora oleh karena kasih Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Udah.